warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sobat muslimah, teman berbuka dimanapun berada, alhamdulillah ya, kita sudah memasuki hari ke-11 Ramadan. Artinya kita sudah masuk kepada 10 hari kedua di bulan Ramadan. Semoga dengan waktu yang masih tersisa ini Allah mampukan kita untuk terus beramal sholih dan memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sobat muslimah, untuk beberapa menit ke depan insya Allah saya akan menemani sobat muslimah di rumah dan akan sedikit sharing terkait dengan problematika pemuda hari ini dan cara memaksimalkan peran pemuda untuk peradaban. Di dalam surat Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Sobat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kaum muslim dalam ayat ini seharusnya menjadi umat yang terbaik. Namun pada faktanya kita menyaksikan bagaimana generasi muda kita, bagian dari umat ini, itu tidak dalam keadaan sebagai umat yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran tadi. Pemuda-pemuda kita hari ini semakin rusak, yang digempur dari berbagai lini kehidupan. Kemudian ada beberapa fenomena yang kemudian melekat pada diri pemuda-pemuda kita hari ini. Di antaranya adalah fenomena insecure, kemudian menggilai fashion addict, stylish, baperan. Maka itu semua menjadi masalah-masalah yang kemudian menaungi kehidupan remaja kita hari ini. Belum lagi masalah mentalitas mereka yang rapuh. Mereka mudah sekali untuk berputus asa ketika gagal memenuhi standar atau memenuhi ekspektasi dan standar tinggi yang ditetapkan oleh masyarakat maupun orang tuanya. Tidak selesai sampai di situ, masalah pergaulan bebas, hamil di luar nikah, kemudian aborsi, hingga perceraian di usia belia tidak dapat dihindarkan oleh pemuda-pemuda kita hari ini. Dan bahkan tidak sedikit ya dari remaja-remaja kita rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain gadget, scrolling di media sosial, kemudian mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk bermain game online dan melakukan kesia-siaan yang lainnya. Maka itulah berbagai kerusakan yang terjadi hari ini. Dan itulah sedikit potret buram yang terjadi pada pemuda-pemuda kita hari ini yang cukup memprihatinkan. Maka wajar sobat muslimah jika para pemuda kita hari ini itu terkesan sangat manja, kemudian bawaannya baper terus, kemudian pusing mikirin gaya hidup yang tinggi, kemudian mereka juga tidak pede dengan kemampuan dirinya, dan mereka cenderung untuk menjadi followers sesuatu yang tidak bermanfaat, atau menjadi followers para idola yang kemudian cenderung membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka. Maka sebagian kalangan memberikan mereka julukan strawberry generation atau generasi strawberry, dimana kalau kita lihat ya, buah strawberry ini kan termasuk buah yang manja ya, buah yang terkesan cantik, berwarna merah menyala, kemudian kayaknya nikmat gitu ya. Tapi dibalik potensinya dia sebagai buah, kita bisa melihat bahwa buah stroberi adalah buah yang manja,
yang dia itu tidak tahan terhadap cuaca, mudah busuk. Bahkan ketika kita banting sedikit, maka dia akan mudah koyak gitu ya. Maka itulah sedikit gambaran pemuda-pemuda kita hari ini. Lalu pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi tak lepas dari beberapa faktor tentunya ya. Ada pengaruh dari lingkungan masyarakat, kemudian media sosial, kemudian tentunya sistem yang diberlakukan hari ini. Di satu sisi, rapuhnya mental para generasi kita itu adalah disebabkan oleh kurangnya perhatian dari keluarga, terutama dari orang tuanya. Sehingga ketika mereka sedang mencari jati diri, mereka malah terarah pada hal-hal negatif dan cenderung mencari kebahagiaan di luar yang semu. Namun sahabat muslimah, ada hal yang lebih mendasar yang kemudian menyebabkan rapuhnya mentalitas generasi muda kita. Itu adalah karena diterapkannya sistem kehidupan yang rusak hari ini. Kehidupan yang serba bebas, kemudian sistem sekuler yang berlaku hari ini yang memisahkan antara aturan kehidupan dari aturan agamanya. Amat sangat wajar ketika para pemuda-pemuda kita tidak mau diatur dengan aturan agamanya, bahkan cenderung semakin jauh dari identitas mereka sebagai seorang muslim. Maka dari aturan-aturan sekuler inilah yang kemudian memberikan banyak kontribusi pada mentalitas pemuda kita hari ini, sehingga mereka yang mudah sekali untuk berputus asa ya seperti tadi, dan tidak jarang gitu ya mereka itu akan berakhir dengan bunuh diri. Karenanya hari ini pembahasan terkait dengan mental illness, kesehatan mental itu menjadi bahan yang sangat laris untuk diperbincangkan hari ini. Lalu bagaimana seharusnya peran pemuda muslim itu? Pemuda yang seharusnya menjadi influencer masa depan peradaban selanjutnya dan menjadi agen perubahan, nyatanya malah gagal fokus dan gagap untuk merintis kegemilangan masa depan umat. Sobat muslimah, dengan beban yang berat tadi ya, kita sebagai agen perubahan, maka bukan berarti kita dilarang untuk memikirkan urusan pribadi. Namun perlu diingat sobat muslimah, bahwa kita ini adalah bagian dari umat. Maka kita juga tidak bisa menutup mata atas apa yang sedang menimpa umat hari ini. Dari itu kita dituntut untuk menjadi kuat dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat ke depannya. Maka ingatlah sobat muslimah, ada umat di luar sana yang menunggu peran kita, generasi yang mampu menjadi agen perubahan di tengah-tengah umat, bukan hanya sibuk memikirkan update fashion terkini, kemudian apa yang sedang trending atau sedang viral, bukan juga berbangga diri ketika kita sudah laku dengan berpacaran, ataupun selalu update film apa sih, series apa sih yang lagi trending hari ini, sehingga kita menjadi pemuda-pemuda yang apatis dan semakin jauh dari pengemban agen perubahan. Maka tatkala kita berbicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang anak-anak muda. Para pemuda-pemuda inilah yang sepanjang zaman menginisiasi setiap perubahan yang terjadi, dan begitu juga yang terjadi pada Islam. Saat Rasul SAW memulai dakwahnya di Mekah, maka beliau mengumpulkan puluhan para sahabat, dan sahabat-sahabat ini berusia 85%-nya itu di bawah 30 tahun. Itulah mengapa pemuda identik dengan yang namanya perubahan. Maka di Indonesia juga sama. Negeri ini dimerdekakan oleh kebanyakan dari para pemuda. Mereka dengan idealismenya yang masih penuh gitu ya, yang masih tinggi, mereka kemudian siap untuk berperang. Mereka siap untuk berkorban apapun untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Yang pada saat itu adalah yang mereka cita-citakan tentunya adalah kemerdekaan negeri ini gitu ya.
Sahabat muslimah, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan perkataan sang orator kita. Beri aku 100 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ya, itulah sebuah ungkapan yang powerful dari Bung Karno terkait dengan peran pemuda. Namun sangat disayangkan potensi pemuda kita hari ini dibajak oleh sistem yang menaunginya hari ini. Mereka hanya difokuskan pada pemulihan dalam aspek ekonomi. Pemuda hanya difokuskan pada sektor usaha dan teknologi yang justru akan memandulkan daya kritis mereka terhadap kondisi umat yang sesungguhnya. Hal ini adalah pembajakan intelektualisme pemuda yang seharusnya diberi ruang untuk memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan umat, namun pada faktanya dialihkan gitu ya. Maka jika ini terus dibiarkan, kondisi ini terus dibiarkan, maka akan semakin memupuk sifat individualisme di kalangan para pemuda yang hanya berfokus pada pencapaian-pencapaian materi yang bersifat individu. Jika kita menilik sejarah ya, masa silam ketika Islam datang, Islam disupport oleh para pemuda. Lalu tatkala Rasul merubah tatanan masyarakat di Mekah, maka Rasul pun disupport oleh para pemuda. Karena itu, pemuda adalah sumber perubahan, dan Islam sendiri telah memberikan langkah-langkah perubahan pada mereka dan tujuan perubahan yang jelas pada mereka, yaitu tujuannya adalah untuk lebih menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan-ucapan yang selalu diulang-ulang oleh para pemuda tatkala Rasul Shallallahu alaihi wasallam menginstal mereka dengan Islam adalah, kami datang untuk membebaskan manusia daripada penghambaan manusia kepada penghambaan terhadap Allah semata. Maka jelas ini adalah perubahan yang hakiki yang harusnya dimotori oleh para pemuda. Pada suatu waktu Rasul kita Muhammad SAW pernah bersabda, setelah Kaisar ini tidak ada lagi Kaisar, setelah Kisra ini tidak ada lagi Kisra. Ini hadis yang menandakan bahwa kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi yang pada saat Rasul masih hidup adalah sebuah kekuasaan yang melegenda, kekuasaan yang mengendalikan dunia, dan keduanya akan berakhir. Tapi siapa yang menyangka bahwa kekuatannya Romawi yang begitu besar diakhiri oleh seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Oleh karenanya, umat mendamba sosok pemuda sebagai agen perubahan, di mana Allah pun begitu kagum pada para pemuda ini dan memberikan kita para pemuda itu keistimewaan, di mana kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang akan Allah naungi, di mana tidak ada naungan selain Allah. So, sayang sekali ya sahabat muslimah jika kita tidak mengoptimalkan peran ini dengan baik dan malah fokus pada hal yang remeh-temeh yang bikin hidup kita makin jauh dari kegemilangan Islam. Yuk segera ambil peran terbaik kita, jangan sampai cerita sejarah yang kita tulis tidak menorehkan tinta emas dalam perjalanan mengembalikan peradaban yang gemilang. Jika pada sahabat Rasul saja yang dengan segala keterbatasan fasilitas itu bisa, maka tentunya kita bisa karena kita difasilitasi fasilitas yang serba digital, yang canggih dan mampu menjangkau dunia dalam genggaman, maka kita pun pasti bisa. Maka jika kita mendamba sosok pemuda sebagai agen perubahan, tentulah kita harus memiliki modal penting yang harus didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah modal akidah. Islam dibangun atas akidah yang menjelaskan bahwa di balik kehidupan itu ada Allah yang menciptakan kita. Oleh karena itu, akidah Islam akan terkoneksi dengan aturannya berupa hukum syariat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang kemudian akan mengontrol kehendak manusia adalah syariat, bukan kesenangannya. Akidah Islam yang sempurna dan paripurna ini akan menjadi modal besar, akan menjadi modal utama
bagi para pemuda yang ingin menjalankan perannya sebagai agen perubahan. Yang kedua adalah memiliki tumuhat atau gelora semangat yang besar. Gelora semangat yang besar ini didasari dari cita-cita yang besar. Jadi kalau kita para pemuda ingin menjadi agen perubahan, maka mereka atau kita pemuda harus punya cita-cita besar atau visi yang besar dulu. Mereka harus punya impian yang tidak terbatas. Maka menumbuhkan cita-cita besar ini memang di situ ada tanggung jawabnya orang tua, ada tanggung jawabnya lingkungan. Tapi yang terpenting cita-cita besar itu harus muncul dari diri sendiri. Dia ingin kemudian melakukan hal besar dan kemudian mempersiapkan untuk mewujudkannya. Ada sebuah cerita tentang Raja Louis ke-18 di Perancis. Jadi dia ini kan dibuang ketika dia masih muda ya. Lalu dia ditempatkan pada satu pengasingan yang dipenuhi oleh hal-hal yang memenuhi syahwat. Ya, makanan-makanan enak, minuman-minuman yang memabukkan, dan segala kesenangan-kesenangan macam-macam di sana. Tapi dia bergeming gitu ya. Dia tidak mau tenggelam dalam semua kesenangan-kesenangan yang menyenangkan itu. Lalu ketika ditanya kepadanya, kenapa kamu gak mau bersenang-senang dan melakukan seperti kami gitu ya? Maka Louis ke-18 ini mengatakan, silahkan kalau kalian ingin melakukan itu. Sebab kehidupan yang rendah seperti itu tidak layak untukku. Sebab aku dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Ya, jadi punya cita-cita yang besar ini, yang bahkan orang yang tidak kenal Allah saja terjaga dari hal-hal yang melenakan. Nah, gelora semangat ini juga yang kemudian ditanamkan oleh Sultan Murad dan gurunya Syekh Syamsuddin kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi cita-citanya adalah mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW membebaskan Konstantinopel. Yang ketiga adalah faktor tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan. Faktor pendidikan juga sangat penting, sebab di sanalah pemuda-pemuda kita dididik apakah hanya untuk tahu ilmu-ilmu dunia yang orientasinya hanya untuk bersaing di dunia kerja saja, tanpa diajari untuk peka dan dikuatkan jiwanya untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan kehidupan, persoalan umat tentunya. Lalu apakah dia hanya diajari bahwa di Palestina dan Israel itu ada perang, tanpa diajarkan bahwa di sana ada penindasan terhadap saudaranya yang muslim, kemudian mengetuk hatinya atau memanggil hati nuraninya untuk peduli dan bergerak untuk menolong. Kemudian yang keempat adalah faktor penanaman nilai-nilai yang memberikan kekuatan para pemuda untuk menjaga dia untuk on the track pada cita-citanya, sekaligus membekalinya skill penunjang untuk mewujudkan cita-citanya. Faktor kelima, adanya roadmap dan master plan yang jelas. Master plan memungkinkan para pemuda memiliki gambaran yang jelas mengenai desain sistem yang akan dibangun sebagai sistem pengganti sistem yang rusak hari ini. Sedangkan roadmap adalah metode. Itu sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan master plan tadi. Kemudian yang terakhir adalah bergabung dalam jamaah atau komunitas, sehingga jamaah atau komunitas ini kemudian akan membina para pemuda ini dan kemudian mengingatkan para pemuda jika mereka sudah keluar dari jalur Islam. Semoga di bulan Ramadan ini para pemuda muslim mampu mereposisi dan merevitalisasi perannya sebagai agen perubahan dengan menjadikan Islam sebagai dasar mengkaji master plan dan roadmap yang sudah dicontohkan oleh Rasul kita SAW sebagai pelaku agen perubahan yang telah terbukti mampu mengubah peradaban yang gelap gulita menjadi peradaban yang terang benderang. Dan semoga Ramadan tahun ini mampu menjadi momentum bagi kita semua untuk senantiasa semakin solid dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah,
sehingga kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai pemuda dalam menjalankan sosok sebagai agen perubahan. Terakhir dari saya, ada suatu perkataan dari Imam Malik rahimahullah bahwa generasi kita tidak akan pernah bisa baik kecuali dengan cara yang pernah dipakai untuk memperbaiki generasi awal dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka para pemuda, para orang tua, dan kaum muslimin tentunya, kita tak perlu berputus asa karena sungguh generasi yang mengkhawatirkan hari ini bisa kita perbaiki bersama. Ya, dengan mencontoh bagaimana dulu generasi awal umat Muhammad SAW diperbaiki. Ini bukan perkara kerja individu, bukan kerja sebuah keluarga, bukan pula kerja masyarakat saja, tapi ini adalah amanah kita semua, kaum muslimin, untuk kembali pada aturannya, bahu-membahu dalam ketaatan kepadanya, ridho dan tunduk di bawah aturannya yang mulia dan memuliakan manusia. Semoga kita tidak menjadi pemuda yang apatis, tapi menjadi pemuda yang peduli atas permasalahan dan kondisi umat dan mampu berkontribusi sebaik yang kita bisa untuk melakukan perubahan. Karena sungguh hanya dengan Islam dan penerapannya sebagaimana generasi awal lah generasi ini akan menjadi baik. Barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.